A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallah la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, la janganlah tuzik engkau condongkan, engkau cenderungkan qulubana hati kami kepada kesesatan ba'da setelah idh hadaitana, setelah engkau hadaita, engkau menunjuki kami. Wahab lana, dan anugerahkanlah, berikanlah, karuniakanlah bagi kami min ladunka, langsung daripada sisimu, rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau antal wahab, engkaulah yang maha pemberi anugerah. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau jami', yang akan mengumpulkan manusia liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada raiba, keraguan sedikit pun fihi padanya. Innallah, sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari atau menyalahi janjinya. Demikian lebih kurang terjemahnya. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab salah satu daripada nama-nama Allah yang indah. Secara bahasa arti wahab itu hibah. Hibah. Hibah itulah menjadi bahasa awam. Menghibah. Bukan menggibah, menghibah. Ha, ba, ta marbutah, hibah, maibah. Di kampung-kampung biasanya maibah ke tanah. Apa hibah? Hibah adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrad. Memberi apapun yang diberi yang tidak ada dalam pemberian itu sedikit pun tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan tidak ada sedikit pun harapkan ganti daripada pemberian. Namanya magiah anda. Magiah anda sebta. Itulah bahasa wan magiah anda agih peres. Tidak ada harapan untuk diganti, dibalas. Tidak ada tujuan dan tendensi apa-apa di balik pemberian. Tidak, pemberian itu nanti angkat anak saya jadi wakil ini, wakil ini. Itu namanya nak magiah. Atau yang hibah. Al-Wahhab berarti Allah yang maha memberi anugerah, memberi pemberian tanpa diminta, tanpa dimohon. Karena memang dia maha memberi. Memberi begitu saja. Bersyukur atau tidak bersyukur. Memuji atau tidak memuji hamba. Taat atau tidak, beribadah atau tidak. Yang jelas dia memberi. Karena dia memberi, sifatnya memberi. Tidak peduli apakah yang diberi itu
terima kasih atau tidak. Dan dia memberi memang semata-mata ingin memberi. Tidak ada namanya agharat, tujuan-tujuan lain. Lebih-lebih lagi tidak ada dalam pemberian Allah itu agar Allah itu mendapat sesuatu. Allah Maha Kaya. Bernamalah dia Al-Wahhab. Al-Wahhab. Untuk memahami ini, mari kita pahami ayat-ayatnya dulu. Pertama yang telah kita baca tadi, Rabbana. Wahai Rabb kami, la tuzigh. Zaig, zaga. Zaga itu teleng, condong, cenderung, miring. Wah. Teleng. Zaga, miring. Minara teleng, gimana? Miring. Dia lurus, dia tegak, dia berdiri. Lalu condong, miring, teleng, cenderung daripada semula tagak lurus. Tertengkok. Hati kita lah teguh, lah mantap, lah kuat. Karena kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Cuman terkadang karena ada peristiwa hal kejadian tertentu, goyang. Tak lurus tegak. Itu macam itu. Bisa-bisa rabah. Janganlah rabahkan hati kami, ya Allah. Kalau itu terjemahnya kan tak bagus, sebelah rabahkan. Janganlah engkau condongkan hati kami setelah dia dapat petunjuk, dapat hidayah, istiqamah, lurus. Lalu kemudian lemah, tidak kuat, tidak kokoh. Dalam keadaan lemah, tidak kuat, tidak kokoh itu datang masalah, datang problem, datang musibah, datang perkara-perkara. Dia bisa tiba di jalan, dia bisa mencong atau menyimpang atau tersesat dalam jalannya. Ini yang kita minta. La tuzigh qulubana. Bisa ditangkap. Apalagi hati itu memang rentan, kata orang. Gampang berubah. Nama saja kalbu. Kalbu itu bolak-balik. Tidak tenang. Kita sendiri tidak mampu menguasai hati. Karena memang hati itu sifatnya begitu. Tidak terkuasai hati dan digaulainya. Itu balai, empat cari eno. Hei, lagi kan? Kita yang punya hati, kita tidak bisa menguasai hati kita. Karena hati setiap anak Adam itu berada di jemari tangan Allah. Yang bisa dia bolak-balik kemana saja kehendak Allah. Karena Allah tu lebih menguasai hati kita daripada kita yang punya hati sendiri. Wallahu yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah mengantarai seseorang dengan hatinya. Jadi Allah lebih menguasai hati kita daripada kita sendiri. Makanya Nabi sering membaca dalam doanya, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Kadang kuat, kadang lemah, kadang semangat, kadang melempem, kadang-kadang cotong lidingin saya. Mengeliuk saya. Mula apa juga ana?
Semangat. Pergilah ke surau aku. Malih. Hati kan? Itu sifat hati. Juga Nabi sering baca ya musarrifal qulub. Musarrif. Yang mengendalikan hati. Itulah hati. Karena dia tidak tenang. Karena Allah yang menguasai mengendalikan hati, ketenangan hati itu ketika kita mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah itu hati tenang. Kenapa? Karena dia dikembalikan kepada penguasanya, kepada yang mengendalikannya, kepada yang membolak baliknya. Makanya Nabi mengatakan tidak satu pun hati anak Adam kecuali berada di jemari tangan Allah. Jangan bayangkan pula jemari tangan Allah. Nanti senu, dan tidak seni dia senu. Kepada Allah itulah kita mohonkan la tuzigh. Jangan engkau condongkan hati kami ba'da setelah izhadaita, setelah engkau beri petunjuk, atau setelah engkau menunjuki hati kami itu untuk beriman, untuk berada di jalan yang lurus, untuk berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia itu bisa berbalik. Ada masalah, ada problem, ada musibah, ada berbagai macam hal yang kita hadapi. Nah, dia bisa miring, condong dia, patah hati, putus asa, mengambil jalan pintas, ataulah menempuh jalan yang tidak benar karena tidak mampu menghadapi. Tapi kalau hati teguh kuat, dia bisa menghadapinya. Dan hab berilah, anugerahkanlah. Jadi kalau minta hab berarti hibahkanlah. Hibahkanlah, berikanlah, karuniakanlah, anugerahkanlah. Lana, kepada kami atau untuk kami, min ladunka, langsung daripada sisimu ya Allah tu rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat Allah itu kan sangat luas ya. Wasiat kulli syai'. Rahmat Allah itu menjangkau, meliputi segala yang ada. Luasnya seakan tidak bertepi, banyaknya tidak terhingga. Sangat luas rahmat Allah ya. Di antara bentuk rahmat Allah itu adalah pemberian petunjuk, mengokohkan, menguatkan lagi hati kita. Jangan sampai dia malas, patah semangat, atau hal-hal yang menyebabkan hati itu tidak tenang, goyang dia, resah dia, gelisah dia, tidak nyaman dia, atau berbagai macam hal yang menyebabkan hati itu bergoyang. Kadang-kadang bisa hampir-hampir putus dia, patah dia, rebah dia. Jadi kalau kita mengalami hal demikian, berdoa. Apa doanya itu? Rabbana la tuzigh qulubana. Tidak boleh kita perturutkan. Doa Nabi kan sering, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajzi wal kasal.
Kalau ajzi lemah, orang lemah tidak bisa berbuat apa. Kena lemahnya. Orang kasal tidak bisa berbuat apa, kena malasnya. Ujungnya sama-sama tidak berbuat, tidak melakukan. Dalam doa itu disebut Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ain jim zai ajzi. Itu makanya orang tua namanya ajuz. Tidak mengarai. Tahu tidak mengarai? Tidak tayyaan ini badalai. Nah, iya aku li tahu iya. Iya aku namo biaya wa iya ama biaya amai. Iya saya tidak terbaca ni lah, bantulnya lemah. Tidak tayyaan nama. Kelemahan membuat orang tidak bisa, membuat orang tak bisa mengerjakan sesuatu, termasuk beramal. Kesuruh saya nak terlaki lagi. Salat tagak pun tak kuat, tak bisa. Malas juga. Malas tu yang lemah hatinya. Kalau ajzu yang lemah fisiknya. Penyakit yang paling berbahaya tu kasal. Hatinya yang malas. Kalau hati nak malih, habis hatinya. Habis hatinya. Menjaguan ke 5 jam. Tu basuh kepasaian wak ni. 5 minit juga baru dah 5 jam. So. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami. Daripada pengecut, bakhil dan tua renta. So, sama-sama tak bisa semangat-mangat ketiga-tiga itu. Empek. 5. 5 ya. Ini 5 Baca lah kaya. Ajazi, kasal, jubni, bukhli, haram. Oh iya ni. Haram ko orang tua 80 kata. Banyak anda bisa dikerja oleh. Bukhli, cike balapi pun tak bisa lah beramal no cike. Ia jadi kau orang ke badan saya cike nyo. Bapi riak keluarnya. Jubni pengecut orang pengecut tu tak mau berbuat apa-apa. Mengerengkang kan nak telur mari. Mencelirang mini itulah nak kuasa. Ya, cualu tersandar di dinding saya. Nama apa? Jubun. Jub. Atau tenang seludah, ngecek ludah lagi. Habisnya. Matinya. Tak tolong. Jubun. Jadi kalimat ini sama-sama membuat orang tak bisa beraktivitas, beramal, melakukan ketaatan. Nabi berlindung dari yang 5 ini. Yang pertama, fisiknya lemah. Ajuz ya. Yang kedua, kasal hatinya yang lemah, tidak kuat. Hati itu. Jubun hati. Bukhli hati je, haram baru fisik. Berarti Nabi berdoa kepada Allah dari yang menyebabkan sesuatu menjadi lemah semuanya. Tidak mampu berbuat apa-apa. Yang paling berbahaya kan hati ini yang lemah. Karena selama-lama orang kalau nak bersemangat, bisa aja. Kali yang saya setengah jam bisa habisnya. Ikulum-kulum saya. Gigi tak ada, ikulum-kulum lunaknya. Habisnya. Semua itu sama hangatnya kali yang. Di hati, mati. Di mata, betul. Di parui, ditak. Balik kita kaji. Jadi, la tuzigh qulubana ba'da iz
kaji kita kan wahab enggak? Berikanlah kepada kami rahmat. Di antara bentuk rahmat adalah kekuatan. Agar hati kami jangan berpaling, keistiqamahan, ketawakalan, keteguhan. Sebab hati kalau tidak istiqamah, tidak tawakal, tidak kuat, dia lemah, dia bisa centung. Makanya ada ulama memang rahmah sini tambahan petunjuk. Anugerahi kami langsung daripadamu ialah rahmat, tambahan petunjuk di atas petunjuk yang sudah ada. Berarti kuatkanlah, teguhkanlah, mantapkanlah hati kami ini dalam petunjukmu itu rahmat namanya. Kenapa demikian? Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Apa yang wahab? Nah, tadi sudah kita jelaskan. Wahab itu hibah. Hibah itu al-hibah al-atiyatul khaliyatu anil a'wad wal a'rad. Memberi tidak ada harapan dan tidak mengharap di balik pemberian itu sesuatu apapun. Dan tidak ada tujuan maksud tertentu. Memang hanya ingin memberi. Allah Al-Wahhab. Kalau kita biasanya jariah menentang buliah. Dia ada buliah, mengko bajariah. Tidak mau bajariah kalau tidak buliah. Lagi tahu buliah. Mandape. Kadang-kadang asal lagi tanduk ke makan, bila kan yang meluak. Atau sumu ke makan, bila kan yang meluak. Itu kerbawati namanya itu. Innaka antal wahhab, karena sungguh engkau maha pemberi. Maka mintalah kepada Allah yang maha pemberi. Dalam doa-doa kita, kalau ada sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita mohonkan, ya Wahhab. Wahai zat yang maha memberi. Lebih-lebih masalah hal-hal yang berbentuk tidak fisik. Tidak bentuk fisik. Rahmat, inaah, hidayah, istiqamahan, tawakal, keridhaan, kesabaran, ya Wahhab. Wahai yang maha pemberi. Karena itu tidak bisa diusahakan. Kalau masalah keduniawian, kita diberi Allah kemampuan untuk berusaha. Tapi masalah-masalah yang sifatnya tidak ada kemampuan kita, kecuali Allah, minta kepada Allah. Namanya Wahhab. Semangat, yakin, istiqamah, kan? Tawakal, iman, hidayah, cahaya, apa lagi? Berkah. Atau kepada siapa minta? Langsung baca Wahhab, ya Wahhab. Innaka antal wahhab. Di sini apa yang diminta? Rahmat. Rahmat jangan minta. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka jami'. Sesungguhnya engkau jami', yang menghimpun, yang mengumpulkan. An-nas, semua manusia, liyaumin, pada hari yang la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Bernamalah dia Yaumul Jama'i. Hari akhirat itu salah satu namanya Yaumul Jam'i, hari berhimpun, hari berkumpul. Boleh lihat surat At-Taghabun sebentar. At-Taghabun surat ke-64. Dengar dulu. At-Taghabun. Ayat ke-9. Halaman 556.
At-Taghabun surat ke-64 halaman 556 ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatkanlah wahai Rasul ya Muhammad, dan beringat mereka akan suatu hari, satu saat di mana yajma'u, Allah akan mengumpulkan kalian. Nah, Allah yang mengumpulkan namanya jami'. Jami' yang menghimpun, yang mengumpulkan. Ingatlah dan ingatkanlah kepada orang-orang, kepada manusia, Allah akan mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, hari berkumpul, bernama Yaumil Jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana diungkapkan kesalahan-kesalahan, dinampakkan kesalahan-kesalahan. Namanya at-taghabun. Dan di mana ketika itu nampaklah kerugian orang yang rugi, dan nampaklah ketertipuan orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Itu makanya ketika hari diungkapkan, jadi nampaknya kesalahan demi kesalahan, penyesalan, kerugian demi kerugian. Namanya Taghabun. Bahkan nama surat Taghabun. Kemudian itu kan merugi, nampak kerugian orang, dinampakkan kesalahan, kelalaian, kelengahan, penyesalan yang luar biasa. Karena di dunia ini tidak nampak kerugian orang. Kesalahan-kesalahan orang suka menutup-nutupi. Penyesalan orang suka menyimpan-nyimpan penyesalannya. Ditampilkannya wajahnya masih senyum, masih cerah. Sebenarnya dia sangat menyesal. Tapi di akhirat diungkap, dinampakkan semua. Kata Rasul, orang-orang yang berbuat salah itu, apalagi dia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, dia menyesal. Nyesal ya, hati kecilnya terima, cuman ditutupnya di dunia ini. Ditutupinya dengan ketawa, dengan senyum, bikin-bikin acara-acara. Sebenarnya dia sangat menyesali apa yang dilakukannya. Karena setiap kita mempunyai nafsu, namanya nafsu lawamah, yang suka mencela tuannya. Orang kalau dalam keadaan sadar, insaf, dia teringat ini salah. Alah karajo, kenapa begini? Tapi nanti kalah lagi. Kalah lagi. Penyesalan itu kadang-kadang kan muncul. Tapi kalah lagi dengan nafsunya, keinginannya, dengan keserakahannya, ketamakannya, dengan keduniawiannya, kalah lagi. Cuma nanti di akhirat semuanya diungkapkan. Itu dzalika yaumut taghabun. Jadi hari di mana Arab Tuhan mengumpulkan kamu, di situ ketika berkumpul dinampakkan segala macam kesalahan-kesalahan, diungkapkan segala sesuatu yang disembunyikan manusia. Dan nampaklah ketika kerugian manusia dengan kerugian yang luar biasa. Allah yang menghimpun disebut dengan jami'. Itu yang saya katakan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Kita sebenarnya disuruh mengingat dan mengingatkan selalu. Apa itu? Bahwa kita akan dikumpulkan. Kan perintah ini.
Yauma itu ada yang tersembunyi, ingat. Dan ingatlah ada satu hari nanti Allah akan menghimpun kamu di hari berhimpun, di hari berkumpul. Di hari itu diungkapkan, dinampakkan segala macam kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian, dan penyesalannya luar biasa. Itulah taghabun. Jangan kita menghindar mengingat hari itu. Jangan menghindar mengingat mati. Jangan menghindar mengingat kubur. Jangan menghindar mengingat hari berbangkit, hari kiamat, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, hari di mana diterima kitab catatan dan segala macam. Makin menghindar kita mengingatnya, maka semakin jauh kita daripada persiapan dan bekal untuk itu. Bisa jadi orang malas membacanya, takut mengingatnya, atau tidak mau mengingat sama sekali. Kini-kini salah, nah itu yang kaji-kaji lah, besok dia tong je. Nabi justru perintahkan mengingat itu. Pertama, mengingat mati. Aktsiru zikra hazmil lazat. Perbanyak mengingat mati. Siapa yang nyuruh? Nabi. Bahkan beliau katakan orang yang paling cerdik, yang paling pintar, yang banyak mengingat mati. Dan banyak persiapan bekal untuk menghadapinya. Ya, kita mengelak. Kita mengelak gitu. Lebih-lebih orang yang kepai, kau jangan mengelak je mengenai mati. Kau kepai lah kan. Bila pai, kini hari agak ya. Selasa Rabbah kami Jumaat satu malam ni kepai je. Malam siap-siap tu. Kami pai kama ya pai keluar lah. Pai umrah, pai ke Jakarta. Tentunya lah mulai kami. Deknya li takana bahasanya kepai. Kalau orang kemati tapi tidak ada ngenang-ngenang kematian, kalau kami kira. Logikanya begitu. Perintah itu makin banyak kita mengingat mati, makin berkemas kita, makin bersiap kita. Tiba di menjamu aku hari lah jam berapa aku yo? Jam 2 balik jo. 5:30. Balik 5:30 sore aku. Ansu lah. Mandipek tapi lapiak. Ngumpung-ngumpuan padi masuk ke ruang. Awak kah? Tutuik le. Hari ke Sanjo. Di sini ingatlah suatu hari itu Allah mengumpulkan kamu. Di hari itu nanti kalian akan dinampakkan segala macam kesalahan-kesalahan. Wa may yu'min, dan siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh dia. Beriman kepada Allah yang bernama Jami'. Beriman kepada Allah akan mengumpulkan dan dia beramal saleh. Sebagai bekal persiapan, yukaffir anhu sayi'ati. Allah akan menghapuskan kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin. Dan Allah akan masukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal padanya selama-lamanya. Itulah al-fawzul azim, keberuntungan sangat besar. Intinya beriman beramal. Orang kalau beriman dengan keimanan yang benar, sebab kalau beriman kepada Allah itu mencakup semua rukun iman. Juga beriman kepada hari yang akhir, hari pembalasan, hari penghisapan, hari pengumpulan. Dan dia beramal saleh, beramal baik. Siapa yang begitu, jawabannya 2. Dihapuskan kesalahannya, dimasukkan ke surga. Beriman, bermasaleh, hapus kesalahan, masuk surga. Orang yang begini
adalah orang-orang yang faizun. Faizun orang yang beruntung. Karena dia mendapat keberuntungan. Keberuntungan namanya al-fauzu. Al-azim yang besar. Keberuntungan sangat besar, kemenangan sangat besar. Namanya faizun. Nama suami mbo Fauzi baru. Ya itu je Fauzi, keberuntunganku. Nama anak Faiz yang beruntung. Nama suami pertama Fauzan. Keberuntungan kan. Aman tu salah. Suami mu ciknya yang Fauzi salah. Keberuntunganku kan. Tu nak kaji catatlah. Gaji ancak kawan. Wahab. Sambungnya Rabbana innaka jami'un nasi di yaumil la raiba fih. Kita kembali lagi kepada Ali Imran kerana belum selesai ayat ke-8 tadi ya, 9. Halaman 50 kembali kita lagi. Itulah hari yang la raiba fi. La raiba, tidak ada raiba sedikit pun keraguan. Di mana datang sedikitnya? Kata-kata la. La itu menunjukkan tidak ada. Sedikit pun, secuil pun yang namanya keraguan. Jadi yang ditiadakannya keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya hari itu. Bahawa memang kalian akan dikumpulkan. Dan Allah tidak menyalahi janjinya. Apapun yang Allah janjikan, ditepatinya. Kerana dia adalah al-haqqu. Wa'dukal haqqu, janjimu benar. Ya. Wa'dukal, janjimu benar. Dan apa yang Allah janjikan benar. Allah tidak pernah menyalahi janjinya, ya benar. Benar juga. Apa janji Allah? Janji Allah sudah jelas. Siapa yang beriman, yang bermasalah, dihapuskannya dosa dan kesalahannya, dimasukkan ke surga. Barusan kita baca ayatnya. Tentu ayat begini Wahab. Kalau sudah hafal doa ini, alhamdulillah. Kalau belum hafal, ya hafallah. Hendaklah kita cemas kepada hati kita masing-masing. Karena hati itu gampang, cepat berubah. Serapat-rapatnya kadang-kadang bisa sejauh-jauhnya. Sesayang-sayangnya kadang bisa sebenci-bencinya. Serajin-rajinnya bisa semalas-malasnya. Itu hati. Sehingga kata orang antara sayang dan benci itu setipis kulit bayi, kulit ari. Cepat, kena hati cepat berbaliknya. Makanya kita selalulah berdoa kepada Allah. Lebih-lebih makin ke ujung zaman, pagi beriman, sore bisa kafir. Karena tipu daya dunia yang menggila. Makanya kita usulkan hafalah doa itu. Dan ingat janji Allah itu, bahwa siapa yang beriman bermasalah, Allah janji untuk menghapuskan dosa-dosanya dan seterusnya, serta memasukkannya ke surga. Itu satu ya.
Selanjutnya, setelah kita paham itu, ada satu sebagaimana yang harus kita ingat. Surat apa? Surat Asy-Syura. Surat ke-42. Ayat 49 dan 50. Kita ulang. Asy-Syura surat ke-42 ayat 49 dan 50. Bunyinya halaman 488. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah lah, punya Allah lah, mulku, kerajaan langit dan bumi. Dia penciptanya, dia rajanya, dia yang punya, dia yang mengendalikan, dia yang menguasai, dia yang mengurus. Yakhluqu ma yasha'. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki untuk diciptakan. Di antaranya Yahabu, gitu. Wahaba Yahabu. Jadi hibah. Dia memberi kepada siapa saja inatha, anak perempuan. Dan dia juga memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki laki-laki. Allah mencipta apa saja yang dia kehendaki. Satu ya. Salah satu sifat Allah adalah masyiah, berkehendak. Masyiah, berkehendak. Kalau sya'a, dia berkehendak. Sya'a yasha', berkehendak. Kita sering baca kalimat ini, insya'a Allah, masya Allah. Kalimatnya sama, sya'a, masya'a Allah, insya'a Allah. Sya'a berkehendak. Dia mempunyai sifat masyiah. Apabila dia berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Jadi dia, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah Allah. Untuk itu dia mencipta apa saja yang dia kehendaki. Dan juga dia memberi apa saja yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Bisa tertangkap? Kita ulang. Dia mempunyai sifat berkehendak. Mudah-mudahan hafal kaji sesuatu dulu kala. Kudrah, iradah. Kudrah, kuasa. Iradah, berkehendak atau berkeinginan. Masyiah, berkehendak. Arada, ingin. Dia menciptakan sesuatu apa yang dia kehendaki. Kalau dia sudah berkehendak, jadi dia. Apapun yang dia kehendaki jadi. Karena dia berkuasa, dia maha kuasa. Semua milik dan semua punyanya. Dia juga pencipta. Bisa tertangkap, Bu?
Bisa? Dan dia yahabu, dia akan memberi, menganugerahkan. Yahabu, karena dia wahab. Allah tu al-wahhab, maha pemberi, maha menganugerahkan, mengurniakan. Dia akan memberi, mengurniakan, menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Inatha, anak perempuan. Jadi jika dia berkehendak untuk menciptakan perempuan dan dia berkehendak untuk itu, maka jadilah seorang perempuan atau seorang istri melahirkan anak perempuan. Bisa? Tetangga, karena anak perempuan itulah yang baik untuknya. Dia tidak pernah memberi apa yang tidak baik. Dia maha suci daripada tidak baik. Cuman kita yang kadang-kadang tidak menerima. Anak produksi, produksi baru. Amak adalah produksi, nenek adalah produksi, uni adalah produksi, kakaknya produksi itu. Sebenarnya baru. Tanda kutipnya, apa yang dia beri itu yang terbaik. Apa yang dia beri itu yang terbaik. Walaupun kita tidak ingin itu. Karena keinginan kita itu adalah nafsu. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita kini, besok yang akan datang. Karena bisa jadi kata kita tidak baik sekarang, baik besok. Atau kata kita baik, tidak baik. Allah yang paling tahu apa yang baik. Sama dengan perempuan bercita-cita ingin lagi laki-laki itu. Kalau laki-laki dia nikah dah selesai dan satu Allahnya. Kok kayo dia. Dan kayo salah kan? Sana ni laki-laki saya dah selesai, anulah kau menjadi laki-laki. Kerajaan salah urusan awak padusi. Sebab awak cipta Allah padusi lah dulu. Kekuatan, kemampuan, skill, segala langkuknya untuk padusi. Sehingga padusi mampu. Yang tak bisa mampu laki-laki, sebaliknya laki-laki dengan laki-lakinya itu ada pula tugas-tugas yang tak mampu perempuan. Di kami tak lalu no, ia kan lebih cuba, cuba. Ada produksi mengajar ke laki-laki, ia tapi nak laki-laki tetap produksi. Semua kami ada mengajar kerja produksi, bukan saya piriang. Tapi tetap kami laki-laki. Kan nak jadi produksi lah. Hendak kau nak jadi kita baca matu maduk kamu saudara. Wa yahabu liman yasha' az-zukur. Dia juga menghibahkan, memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki laki-laki. Tanda itu yang baik untuk pasangan suami istri. Memang orang sudah menciptakan ek ayeye. Ini kami dia mau yeye, nama ayeye. Ada ek, ada ye kan ye itu sesuatu nama ai. Kalau tamu ek ai begini katanya. Tamu ek begini itu kan teori manusia, tapi tetap yang memutuskannya Allah. Jangan lupa. Kan ada kata kerjanya yahabu. Yahabu itu memberi. Yang beri siapa? Wahhab. Halo. Al-Wahhab itu adalah memberi. Karena dia ingin memberi. Dia memberi tidak ada maksud di balik pemberiannya. Dia memberi tidak ada harap balasan. Al-Wahhab. Ketika dia beri kepada seseorang ini, itu kehendaknya memberi. Dan pemberiannya tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Maha suci dia daripada itu. Cuman karena kita berkehendak begini, kiranya tidak itu yang dapat. Kita anggap itu buruk. Halo?
Laya lo yo kan? Kena lo ko lay. Au yuzawwijuhum zukrana wa inatha, atau yuzawwij, atau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kedua-duanya, menganugerahkan, memberikan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Tapi kita tidak tahu juga nomor berapa. Ada orang yang ada anak laki, ada anak perempuan. Namanya tazwij. Dia pasangkan kepada mereka itu laki-laki dan perempuan. Ada orang yang hanya perempuan, ada yang lah laki. Tapi berapanya tidak tahu juga. Berapa laki-laki yang akan diberi, berapa perempuan yang akan diberi, atau berapa anak yang akan diberi, tidak tahu. Manusia berusahanya. KB itu kan usaha, tapi ada yang tembus kan. Orang masuk KBP beranak, yo, ini dia laki itu ya. Payah nak jawabnya. Masuk KB yang paling banyak, yang paling banyak, kau bercerai, Pak. Itu yang paling rancak KB. Namanya KB, keluarga bercerai. Anda benar-benar. KB itu kan usaha, lah. Kata orang sekarang, usaha tidak mengkhianati, hasil tidak mengkhianati apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi ingat, selaku manusia kita hanya berusaha, belum tentu usaha kita berhasil. Penentu hasil adalah Allah. Tak tahu kan? Inilah ayat yang perlu kita pahami. Atau dia menjadikan siapa yang sekendaki mandul, aqimah. Tidak ada orang yang ingin mandul. Yang ada orang ingin mandul. Namanya memandulkan diri. Tidak berlaki-laki itu kan memandulkan diri. Allah jika ingin dia jadikan siapa yang kehendaki mandul, baik laki-laki ataupun perempuan. Tanda mandul tu yang baik untuknya. Kau beranak dia tentu anak dia lah sadang anak kau tentu lah. Tentu lah. Bisa jadi anak tu menyeso. Bisa jadi membuat ruri. Anak ruri. Ruri jantung dan anak kuat. Kita yang belum beranak itu kadang-kadang yang kita lihat kan orang yang anaknya culun-culun. Jadilah orang yang anaknya payah nak mendidik. Biarlah nak beranak dengan ketika anaknya. Intinya kalau kita tidak beranak, mandul, terima itu. Tanda itu yang baik. Tentu Allah tidak akan berikan kepada kita yang di luar kemampuan kita. Kalau Allah beri juga, kita tidak mampu kita mengasuh anak. Kalau itu nak dapat kita kuncinya, kita akan terus nak menerima kenyataan. Baik laki-laki atau perempuan. Diperiksa ke rumah sakit, laki-laki tidak salah, perusi tidak salah. Memang tidak ada jatahnya. Tidak ada jatahnya. Namanya aqimah. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia alimun, maha mengetahui, termasuk mengetahui siapa yang patut, yang pantas dihibahkannya perempuan, siapa yang patut, yang pantas dihibahkannya laki-laki, siapa yang patut, yang pantas dihibahkan kedua-duanya, dan siapa yang patut, yang pantas tidak dihibahkannya anak, dijadikannya dia mandul. Kalau dihibahkannya anak, jangan-jangan orang ini tidak bisa nanti. Tidak mampu nanti. Dia alim, dia maha tahu tentang itu.
Ini pentingnya kita mengkaji nama Allah itu. Jangan membanding-banding. Orang Badu. Kesian yang mengecek orang Badu. Kan Allah kan? Orang Badu. Padahal sama ya dia dulu. Ya laki itu tak sama ya laki awak. Itu jelas-jelas ya. Tidak ada yang terbaik menerima sesuatu apapun yang Allah beri pada kita dengan berprasangka baik. Kalau memang kita mampu bisa, pasti sudah dikasih. Tidak bisa, no kecil sia. Kan kecil awak. Dia alim dan dia qadir, berkuasa, maha kuasa, memberi apa saja, mencipta apa saja. Apa susahnya bagi perempuan itu tak beranak bisa beranak? Sarah beranak dia. Dia mengira dia mandul. Tapi ada kekuatan doa yang bisa merubahnya jadi beranak. Nabi Zakaria, kekuatan doa juga. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Amu tak pernah kecewa berdoa kepada wahai Tuhan, kata Nabi Zakaria. Akhirnya setelah tua, mendapat anak. Dalam ilmu medisnya tidak mungkin beranak. Logika manusia tidak mungkin beranak. Tapi beranak dia. Karena yang berkuasa siapa? Itu Qadir. Yang maha kuasa.